Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk duduk bersama, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan kita di sisinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pelajaran hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita telah masuk ke hadis yang ke-11. Hadis ini dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hadis dari Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali merupakan cucu dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mungkin kita kenal dengan Hasan dan Husain. Wa raihanatihi, dan beliau adalah cucu yang disayangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Raihanah artinya bunga yang wangi, itu namanya raihanah. Dan Hasan itu bagaikan bunga yang wangi yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Nabi alaihi salatu wassalam sebuah hadis yang beliau mengatakan, da' ma yaribuka
ila ma la yaribu. Tinggalkanlah apa yang meragukan dirimu kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Ketika ada sebuah perkara yang membuat kita ragu, rancu, baik di dalam perkara agama ataupun di dalam perkara muamalah ataupun di dalam perkara secara keseluruhan, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk meninggalkan seluruh perkara yang meragukan tadi, dan kita mengambil perkara yang kita yakini agar hati kita merasa tenang dan tentram. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan merupakan satu pokok dasar di dalam pengambilan sebuah hukum di dalam syariat kita. Hadis yang begitu agung yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini sangatlah bermanfaat bagi seorang hamba, yang ketika seorang hamba berpegang, memahami, mengamalkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari, meninggalkan perkara yang lalu dan mengambil, berpegang kepada perkara yang dia yakini. Dan hadis ini, seandainya seorang muslim mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan hidupnya yang diselesaikan disebabkan oleh hadis ini. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan hadis ini satu dari 40 hadis yang merupakan jawami'ul kalimin Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah ungkapan Nabi alaihi salatu wassalam yang ringkas dan memiliki makna yang begitu luas. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ada 5 permasalahan yang akan kita bahas di dalam hadis ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan. Kita menjelaskan yang pertama, permasalahan pertama secara bahasa. Nabi mengatakan da', itu artinya tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tidaklah engkau meninggalkanmu, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala membencimu. Berarti di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam artinya tinggalkanlah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yaribuk. Yaribuk adalah perkara yang meragukan dirimu. Kata para ulama, minal af'ali wal aqwal. Baik perkara tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan perkataan, ataupun perkara tersebut adalah perkara yang berkaitan tentang perbuatan. Artinya seluruh perkara yang meragukan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Dan kita harus mengambil perkara yang kita yakini. Kemudian para ulama menjelaskan di permasalahan yang kedua, mereka mengatakan hadal haditsu aslun fi babil wara'. Hadis ini merupakan pondasi, pokok dan dasar di dalam permasalahan wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah kehati-hatian di dalam beragama. Itu namanya wara'. Kemudian para ulama juga menjelaskan wal bu'di 'anis syubhat. Dan hadis ini juga merupakan pokok dan dasar di dalam menjauhi sebuah syubhat.
Kita sudah mempelajari di hadis yang ke-6, Nabi memerintahkan kita untuk meninggalkan syubhat. Dan di dalam hadis ini pula Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita pokok dan dasar di dalam permasalahan wara, dan juga kita diajarkan oleh Nabi pokok untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang abu-abu. Para ulama menjelaskan makna dari sebuah al-wara', kata wara'. Kita tadi sudah menjelaskan wara' itu artinya kehati-hatian. Tapi di sini ulama menjelaskan makna dari al-wara'. Kata para ulama, huwa tarku ma qad yadurru fil akhirati min muharramatin wa mushtabihatin wa mubahatin tajurru ila muharramat. Arti dan makna dari wara', kalau tadi kita sebut wara' itu artinya kehati-hatian, itu makna secara sederhananya. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama, makna dari wara' ialah tarku ma qad yadurru, meninggalkan sebuah perkara yang membahayakan seseorang fil akhirah, dalam permasalahan akhirat. Itu namanya wara'. Artinya ketika ada perkara yang membahayakan diri kita terkait permasalahan akhirat, maka kita meninggalkannya. Itulah yang dinamakan minal muharramat. Baik perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mustabihat, atau perkara tersebut adalah perkara yang meragukan, yang abu-abu, yang belum jelas apakah halal atau haram, atau perkara yang mubah, yang asalnya itu boleh kita lakukan, akan tetapi kata para ulama tajurru ila muharramat. Perkara yang mubah tadi bisa menyeret seorang hamba kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna daripada meninggalkan perkara yang bisa membahayakan diri kita terkait akhirat kita. Baik perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan, atau perkara tersebut adalah perkara yang abu-abu, atau perkara tersebut adalah perkara yang halal, yang berpotensi untuk menjerumuskan kita kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa sih? Yang dia boleh tapi bisa memasukkan kita kepada yang diharamkan oleh Allah. Contohnya ialah misalnya diantaranya menonton televisi yang berlebihan. Kita menonton televisi berlebihan bisa menyebabkan kita jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya, yang bisa kita ambil, perkara-perkara yang diperbolehkan tapi bisa membawa kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara' merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba mampu mengamalkan dan menegakkan wara' ini, mampu menjalankan ibadah wara' ini, wara' meninggalkan perkara yang diharamkan, meninggalkan hal yang membahayakan akhirat kita, tidak mampu kita lakukan illa kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang bersih hatinya, maka dia bisa untuk menegakkan, mengamalkan amalan wara'. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba itu sudah dijelaskan perkara yang dihalalkan oleh Allah, dan sudah dijelaskan perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Akan tetapi ada perkara yang abu-abu,
yang kita tidak tahu itu halal ataukah itu haram, yang menyebabkan diri kita terkadang terjerumus kepada perkara yang abu-abu. Tidak apa-apa, ambil saja, tidak masalah. Padahal kita belum tahu itu halal ataukah haram. Maka perkara tersebut tidaklah terjadi kecuali dari hamba-hamba yang lalai hatinya, yang tidaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, wahai bapak dan ibu rahimani Allah wa iyyakum, bahwa yang mampu menegakkan wara ini, kehati-hatian ini, adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, yang memiliki ketakwaan yang bagus. Maka mereka bisa menerapkan permasalahan wara ini. Maka mereka bisa menerapkan permasalahan wara ini. Berkata Hasan ibnu Abi Sinan, beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahwana minal wara' da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kata Hasan ibnu Abi Sinan, saya tidak melihat suatu perkara yang sangat mudah dilakukan melainkan wara'. Wara' ini adalah ibadah yang sangat ringan dan sangat mudah dilakukan. Kita hanya meninggalkan perkara yang melakukan, sudah selesai. Kalau kita sedang sholat, kita ragu 2 atau 3, sudah lakukan 2, hilanglah kerana. Kita ragu, tadi sudah wudu atau, maka caranya cukup kita berwudu, maka hilanglah keraguan. Maka kata Hasan ibnu Abi Sinan, tidaklah aku memandang, melihat hal yang paling mudah untuk dikerjakan daripada wara', yaitu meninggalkan perkara yang diragukan kepada perkara yang tidak diragukan. Akan tetapi bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa permasalahan wara' ini adalah permasalahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang beliau ridai dan beliau berikan taufik dan hidayah. Artinya tidak bisa kita menegakkan ibadah wara' ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya butuh pertolongan dari Allah Jalla fi'ula untuk menerapkan, menegakkan ibadah wara'. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ibadah wara'. Dia mudah untuk dikerjakan, tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya bapak dan ibu, permasalahan yang ketiga, telah datang, telah kita temui banyak sekali hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan akan keutamaan daripada wara'. Dengan kata lain, wara' ini memiliki keutamaan yang begitu banyak, dan juga banyak sekali dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan wara' dan memotivasi kita untuk wara'. Artinya berhati-hati terhadap akhirat kita. Di antara hadis tersebut yang memotivasi kita dan menjelaskan tentang keutamaan wara' ini ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda,
Ya Aba Hurairah, kun wari'an. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, jadilah engkau orang yang wara'. Takun a'badan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mewasiatkan kepada Abi Hurairah untuk menjadi orang yang paling taat dengan melaksanakan ibadah wara', berhati-hati terhadap perkara akhiratnya dari bahaya, baik itu yang diharamkan maupun yang abu-abu, bahkan yang mubah yang diperbolehkan juga dia tinggalkan seandainya perkara yang mubah tadi membawanya kepada perkara yang haram. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang keutamaan wara'. Kata beliau, innakum la taghfaluna an afdhalil ibadah huwa al-wara'. Sesungguhnya kalian telah atau benar-benar lalai daripada ibadah yang paling afdal. Apa ibadah yang paling afdal? Ialah wara'. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang paling afdal adalah wara'. Berkata Yahya ibnu Abi Katsir juga menjelaskan tentang keutamaan daripada wara'. Beliau mengatakan fulan nasik. Fulan itu adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian innaman nasikul wari'. Sesungguhnya orang yang taat beribadah adalah orang yang berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya, terkhusus permasalahan tersebut berkaitan tentang akhiratnya. Maka banyak sekali keutamaan daripada wara' dan merupakan ibadah yang paling afdal untuk kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan yang keempat tentang beberapa gambaran ya yang terjadi di beberapa kondisi yang berkaitan erat dengan hadis ini, atau contoh-contoh kejadian daripada ibadah wara'. Yang pertama, contohnya, ya banyak contohnya, tapi kita sebutkan beberapa contoh. At-tawarru'u an aklil haram. Berhati-hati dari memakan perkara yang haram. Itu termasuk wara', meninggalkan yang ragu kepada perkara yang tidak ragu. Yang mana kita tidak menginginkan diri kita dan juga keluarga kita memakan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini termasuk juga wara' terhadap penghasilan yang kita miliki. Apakah penghasilan yang kita miliki adalah penghasilan yang dihalalkan oleh Allah, atau penghasilan yang kita miliki adalah penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di antara contoh gambaran dari wara' ialah berhati-hati di dalam memakan sesuatu. Dari mana kita mendapatkan uang? Apakah kita mencari uangnya dengan cara yang halal, atau dengan cara yang riba, atau dengan cara menipu, atau dengan cara menzalimi orang lain,
atau dengan cara yang tidak diperkenankan oleh syariat. Ini contoh daripada wara. Contoh yang kedua daripada wara, yaitu wara daripada perkara yang abu-abu. Wara daripada perkara yang abu-abu. Sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, Inni la ajidu tamrata saqitatan fa arfa'uha li'akuluha. Satu ketika Nabi SAW bertemu dengan satu butir kurma yang jatuh. Jadi Nabi suatu ketika beliau melihat satu butir kurma yang jatuh. Kemudian Nabi ambil satu butir kurma tersebut, fa'arfa'uha li'akulaha. Saya angkat kurma tersebut, saya ingin memakannya. Nabi SAW ingin memakan kurma tersebut. Fa'akhsha an takuna min tamris sadaqati fa'atrukuha. Hanya satu butir kurma, Nabi SAW teringat bahwa beliau tidak boleh memakan sedekah dari umat kaum muslimin. Dia tak menerima sedekah karena Nabi SAW tidak dibenarkan untuk menerima sedekah. Maka Nabi khawatir akan memakan sedekah dari kaum muslimin. Karena teringat akan hal tersebut, Nabi tinggalkan syubhat. Ini belum pasti kurma. Bisa jadi kurma memang kurma dia. Bisa jadi bukan kurma sedekah. Tapi karena dia ragu dan takut, khawatir yang dimakannya adalah hal yang dilarang oleh Allah, kan bisa diganti Ustaz. Kalau sudah termakannya nanti ganti saja. Seperti itulah kehati-hatian Nabi SAW. Dia tidak mau yang dilarang oleh Allah masuk ke dalam tubuh. Maka bentuk dan gambaran wara itu terjadi di dalam perkara yang syubhat. Maka bapak dan ibu, apapun yang syubhat maka ditinggalkan. Kemudian gambaran yang ketiga atau bentuk contoh daripada wara ini ialah wara dari penghasilan atau wara dari bermuamalah, bahwa manusia berhati-hati di dalam mencari nafkah. Apakah nafkahnya adalah nafkah yang halal ataukah nafkahnya adalah nafkah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan nafkah yang sudah diharamkan seperti riba. Kalau seandainya dia mendengar pekerjaan ini dia pernah mendengar, kata Ustaz ini pekerjaan saya ini diharamkan, tapi kata Ustaz ini pekerjaan saya ini halal. Bahkan yang ragu seperti ini saja lebih baik dia tinggalkan, dia cari pekerjaan yang pasti halal. Ini yang namanya wara. Kata Ustaznya boleh, yang kata Ustaz ini tak boleh, menyebabkan saya ragu, bingung Ustaz, mana yang benar? Lebih baik dia tinggalkan sehingga dia selamat. Ini yang namanya wara. Sehingga yang dia dapatkan adalah yang benar-benar boleh. Ustaz bekerja di bank itu, kata Ustaz ini boleh, karena ada seluruhnya dalam bank itu riba. Ustaz kata Ustaz tidak boleh, karena seluruh bank itu ada banyak mengandung riba. Ragu kita, tetap riba, tetap riba atau tidak? Maka sebagai seorang muslim apa yang kita lakukan? Mengambil perkara yang kita yakini, yaitu meninggalkan perkara tersebut, walaupun itu merugikan kita. Walaupun itu merugikan kita. Termasuk misalnya kita mau kredit motor, kredit motor kata Ustaz tidak boleh. Ya kata Ustaz
boleh. Mana yang kita harus ambil Ustaz? Yang satu bilang boleh, yang satu lagi bilang tak boleh. Saya tidak mau, tidak tahu saya mana yang benar. Kalau seandainya kondisinya demikian, lebih baik kita tidak kredit motor. Jalan kaki dan angkot saja sudah cukup. Ya, jalan kaki, naik angkot sudah cukup. Atau beli motor bekas, atau beli motor baru, sama-sama bisa jalan. Daripada kita masuk kepada perkara yang abu-abu, yang ragu. Maka seorang muslim seharusnya berpegang kepada hadis ini. Ketika dia ragu dalam perkara, lebih baik dia berhati-hati. Ya. Kemudian di antara gambaran dan bentuk daripada warak bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah warak di dalam ibadah. Seperti salat. Contohnya bapak dan ibu ragu. Seperti contoh saya tadi. Saya sudah wudu. Rasanya sudah, tapi saya ragu. Jadi seorang hamba tersebut dia ragu apakah dia telah menunaikan ibadah wudu ataukah belum. Ini namanya apa? Ribu sesuatu keraguan dia harus tinggalkan. Dan berbeda bapak dan ibu kasusnya dengan was-was. Was-was sama ragu beda. Ragu itu datangnya, saya pernah sampaikan di sini rasanya. Ragu itu datangnya sesekali. Kalau was-was itu datang terus. Ya, contoh bapak dan ibu sering kok mungkin bapak dan ibu melihat orang sholat yang takbirnya berulang-ulang sampai 6 kali 7 kali Allahu Akbar. Tak pas. Allahu Akbar. Kurang pas. Ulangi Allah sampai 7 kali juga tak selesai. Imam sudah rukuk, dia baru baca Allahu Akbar, baru dia rukuk. Ini namanya was-was. Kalau seandainya was-was, maka tidak perlu kita berpaling atau kita lihat, tinggalkan saja was-was. Misalnya ibu dalam salat, selalu datang wudu belum wudu, itu terus. Maka ini namanya was-was. Tapi kalau memang sesekali memang benar kita benar-benar lupa, mungkin karena kesibukan tadi, ya kita bisa lihat bapak dan ibu antara ragu sama was-was. Kita sudah wudu, anak minta ini, minta itu, ada yang kita kerjakan, baru kita berangkat ke mushola, lupa kita ini sudah wudu apa belum. Karena kesibukan yang padat di rumah tadi sebelum berangkat membuat kita ini lupa apakah kita ini sudah wudu atau belum. Maka ini yang namanya ragu, bukan was-was. Maka ambil yang yakin bagi diri kita. Misalnya bapak dan ibu salat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ambil yang yakin. Yang yakinnya berapa? 2 rakaat itu pasti. Sedangkan 3 rakaat yang kita ragukan. Di antaranya bapak dan ibu, di antara bentuk wara ialah wara di dalam berfatwa. Berhati-hati kita di dalam berfatwa. Fatwa itu apa Ustaz? Fatwa itu mengeluarkan, menyampaikan sebuah hukum di dalam suatu permasalahan. Itu namanya fatwa. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak tanya, Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz? Saya di bulan Ramadan melakukan ini. Apakah sah puasa saya Ustaz? Kemudian saya jawab, puasa kamu tidak sah. Ini namanya fatwa. Mengeluarkan, menyampaikan sebuah hukum atas kondisi permasalahan yang ditanyakan. Ini namanya
fatwa. Orang yang menyampaikan fatwa dan ilmu juga harus berhati-hati, baik itu ustaz maupun bukan ustaz. Tidak boleh kita sembarangan menyampaikan sesuatu. Kita wajib menyampaikan ilmu dengan apa? Dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi bapak dan ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berhati-hati kita di dalam menyampaikan fatwa, menjawab pertanyaan yang muslim. Lebih baik bapak dan ibu bilang bahwa saya tidak tahu. Kalau ditanya jamaah ustaz apa hukum, saya tidak tahu. Itu lebih baik daripada kita menjawab tapi kita sebenarnya tidak mengetahui dengan pastinya jawaban yang tepat. Kita hanya menerka-nerka saja. Ini namanya seorang yang tidak berhati-hati di dalam menyampaikan fatwa. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sufyan beliau mengatakan, adraktu an-nasa mimma adraktu minal ulama'i wal fuqaha. Saya telah menemui manusia dari sebagaimana saya menemui para ulama dan fuqaha, ahli ilmu dan ahli fikih. Wa hum yataraduna al-masail. Mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Wa yakrahuna an yujibu fiha wa idza a'fu minha kana dhalika ahabba ilaihim. Mereka tidak suka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Dia khawatir salah di dalam menjawab pertanyaan. Maka mereka lebih baik mengatakan saya tidak tahu. Mereka lebih suka untuk melakukan hal tersebut. Artinya para ulama ahli ilmu juga berhati-hati di dalam berfatwa. Di antara bentuk wara juga, contoh daripada wara, berhati-hati di dalam berbicara. Bapak dan ibu berhati-hati dalam bicara. Dan ibu bapak juga semuanya, termasuk ustaz juga, hati-hati bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir, tapi berpikirlah terlebih dahulu, barulah kita berbicara. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya dia memikirkan apa yang keluar dari lisannya. Siapapun dia, bukan hanya perempuan saja. Zaman sekarang bapak dan ibu tidak bisa disalahkan perempuan saja. Perempuan ini tukang gibah, laki-laki itu lebih gibah lagi. Sama sekarang. Cobalah lihat media sosial, lihat Facebook, Instagram, Twitter, yang nyinyir laki-laki, bukan perempuan. Yang suka komentar laki-laki, bukan perempuan. Jadi di zaman sekarang ini sama laki-laki dan perempuan. Jadi nasihat menjaga lisan ini tidak dibatasi oleh Nabi untuk wanita saja. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, kata beliau, ya Mu'adz, maukah saya tunjukkan kepada engkau bimbingan kita di bumi dengan perkara yang bisa menjaga apa yang telah saya sampaikan tadi. Kata Mu'adz bin Jabal, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke lisan. Kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal laki-laki perempuan? Laki-laki. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal sambil menunjuk lisannya, kuf alaika hada. Ini jaga lisan kau. Kemudian kata Nabi SAW, halikum nas binnari ala manakhir inna asra'ina sunnah. Bahwasanya yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam api neraka disebabkan oleh lisan. Dan tidak pernah Nabi bilang perempuan saja, tapi laki-laki dan
menjaga ucapan yang akan keluar dari lisan kita. Makanya nanti kita pelajari di hadis yang ke-15, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka dia berucaplah dengan ucapan yang baik atau dia diam. Nabi tidak bilang lagi perempuan saya, tapi Nabi mengumumkan seluruhnya, baik laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, semuanya menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah, maka jagalah lisan. Jagalah lisan. Karena dengan lisan kita bisa dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang sangatlah panas dan adabnya sangatlah pedih. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada satu permasalahan lagi terkait permasalahan warak. Tapi insyaallah kita lewatkan satu permasalahan ini. Rasanya tidak masalah kalau seandainya tidak kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang ke-12 tentang meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat, insyaallah taala. Jadi faedah kita hari ini bahwa kita harus berhati-hati terkait perkara akhirat kita, dan kita harus meninggalkan perkara yang membahayakan, baik itu dari yang diharamkan ataupun perkara tersebut adalah perkara yang syubhat, ataupun perkara tersebut adalah perkara yang mubah yang bisa menjerumuskan kita kepada yang haram. Contohnya tadi berbicara, awalnya bicaranya bagus, enak, asik, tapi tidak berhenti lisan ini ngomong terus, yang akhirnya menyebabkan apa? Mulai kita mengarah kepada yang lain. Yang kita bicarakan sudah pembicaraan yang tak bagus lagi. Yang kita bicarakan adalah perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka banyak bicara itu lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Bisa membawa kita kepada yang haram. Maka itulah yang namanya warak. Tinggalkan hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Jadi kalau ada perkara yang meragukan, ya sudah tinggalkan. Kita ambil perkara yang kita yakini saja. Wallahu ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit pengajian kita ini bermanfaat untuk kita dan kehidupan kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu